Selamat datang di dunia novel. Kultivator Junior, mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura volume 10. Terima kasih Mimin ucapkan bagi yang sudah memberikan dukungan via Saweria dan Super Thanks-nya. Semoga Mimin tetap semangat untuk terus update Martial God Asura. Episode 6221 Kucing Tua dan San Haichuan. Spiritualis dunia naga itu masih punya teman. Kucing iblis itu, kenapa dia terlihat familiar bagimu? Xianhai Xiaoyu diam-diam menghela nafas, hanya Chu Feng dan Xiao Yuer yang bisa mendengarnya. Saudaraku, tahukah kamu kucing malang itu? Xiao Yuer bertanya diam-diam. Saya tidak tahu, saya belum pernah melihatnya sebelumnya, tapi saya selalu merasa seperti pernah melihatnya sebelumnya. Xianhai Xiaoyu berpikir, dan tiba-tiba dia mengingatnya, dan tidak bisa tidak melihat ke arah Chu Feng. Chu Feng, apakah ini kucing yang kamu kenal? Tepat sekali, kata Chu Feng. Siapa itu? Xiao Yuer penasaran. Slip bambu pemberian dewa. Ketika Chu Feng mengucapkan 4 kata ini, Xiao Yuer tiba-tiba mengerti dan menatap kucing tua itu lagi, matanya penuh amarah. Jadi ini iblis kucing jahat itu. Sebelumnya, klan ikan Xianhai membeli sebatang bambu dewa dengan harga tinggi. Saat membelinya, sudah berpindah tangan melalui banyak pihak. Namun slip bambu pemberian dewa memang melegenda, dan mereka juga penasaran dari mana asalnya. Setelah beberapa kali bertanya, kami mengetahui bahwa penjual aslinya adalah kucing tua. Setelah Chu Feng mengetahui hal ini, dia memberitahu Xianhai Xiaoyu dan Xiao Yuer bahwa slip bambu pemberian dewa direnggut darinya oleh kucing tua ketika dia berada di alam biasa 100 penyempurnaan. Oleh karena itu, meskipun Xiao Yuer belum pernah melihat kucing tua itu, dia sangat membenci kucing tua itu. Saya tidak pernah menyangka akan melihatnya di sini. Dan Chu Feng tidak menyangka kucing tua itu akan datang ke sini. Terakhir kali dia berurusan dengan kucing tua itu, Chu Feng bertanya tentang keberadaan kucing tua Sueji. Mengetahui bahwa Sueji diberikan kepada roh jahat yang disebut Raja Roh Iblis oleh kucing tua, Chu Feng dan kucing tua itu pergi ke dunia peti mati iblis untuk mencari Sueji. Nanti, saat peti mati ajaib dibuka, kucing tua berencana mendapat untung dengan Chu Feng, jadi keduanya bergabung. Pada saat itulah dia bertemu dengan salah satu roh dunia Qin Jiu, Yingju. Hanya saja Yingju sengaja menyembunyikan kekuatannya pada awalnya, menamai dirinya Tao Wu, dan berinisiatif mencari Chu Feng dan kucing tua untuk bergabung. Kemudian, mereka juga bertemu Lao Qi, Lao Ba, dan Lao Jiu dari 9 jalan totem. Hanya saja saat itu, ketiga pendeta Tao tersebut merupakan lawan kuat Chu Feng dalam merebut harta karun tersebut. Hanya setelah Yingju mengungkapkan wujud aslinya dan menunjukkan kekuatannya, sikap totem 9 terhadap Chu Feng berubah. Sedangkan untuk kucing tua, sebelum Yingju menunjukkan jati dirinya, ia memilih pergi karena takut dengan 9 jalur totem dan tidak ingin menyinggung 9 jalur totem. Itu juga terakhir kali Chu Feng melihat kucing tua itu. Saya pikir kita mungkin tidak akan pernah bertemu lagi. Tanpa diduga, aku melihatnya lagi. Dan saat ini, kucing tua itu sebenarnya sedang menyerang klan perang kuno. Yang terpenting kucing tua itu benar-benar menelan gas yang keluar dari harta karun itu. Jelas dia memiliki kekuatan yang berbeda dari orang biasa. Ini benar-benar di luar dugaan Chu Feng. Lagi pula, bahkan Raja Roh Iblis pun takut pada kucing tua itu pada saat itu, dan jalur totem ke-9 dari 9 tidak berani memprovokasi dia. Mengapa kamu berani menantang klan perang kuno sekarang? Itu kucing itu, itu kucing itu. Kucing itu kembali lagi. Pada saat ini, banyak orang dari klan perang kuno berseru. Seseorang bahkan mengambil potretnya, dan orang di potret itu tidak lain adalah kucing tua itu.
Apakah kamu kenal kucing itu? Tanya Chu Feng. Kucing ini telah memikirkan tentang harta karun yang ditinggalkan nenek moyang kita selama lebih dari 1 atau 2 hari. Bertahun-tahun yang lalu, mereka berkolusi dengan pengkhianat kita dan ingin merebut harta kita. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari kejauhan, dan dia mengikuti suara tersebut dan melihat bahwa itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut abu-abu dan temperamen yang luar biasa. Di langit yang jauh, datang dari langit. Ayah. Salam, Tuan Ketua Klan. Ketika lelaki tua itu muncul, semua orang yang hadir membungkuk. Pemimpin klan perang kuno, yang bahkan klan ikan laut abadi belum pernah lihat sebelumnya, akhirnya muncul. Jadi Chu Feng dan 3 lainnya juga memberinya hormat kepadanya. Kalian bertiga teman kecil, tidak perlu bersikap sopan. Pemimpin klan perang kuno jatuh tepat di depan Chu Feng dan yang lainnya. Bukan saja dia tidak menunjukkan sikap apapun, tapi dia juga sedikit menyesal. Aku minta maaf. Saat Anda datang ke klan prajurit kuno kami harus memperlakukan Anda dengan baik. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya tidak hanya bisa gagal memenuhi tugas saya sebagai tuan tanah, tetapi saya juga meminta Anda untuk membantu saya mengatasi kekacauan ini. Saya benar-benar malu. Tuan Ketua Klan, Anda terlalu sopan. Klan ikan laut abadi dan klan perang kuno kami adalah sekutu. Jika kami dapat membantu, kami pasti tidak akan duduk diam. Begitu Xian Hai Xiaoyu mengucapkan kata-kata ini, semua orang di klan perang kuno tercengang. Sebelum mereka bisa berkata apa-apa, Xiao Yuer melirik ke arah kakaknya. Kamu tidak membantu, jadi bukankah kakakku yang membantu? Yah, hubunganku dengan Chu Feng lebih dekat daripada hubungan saudara kandung. Bantuannya setara dengan bantuanku. Begitu Xian Hai Xiaoyu mengucapkan kata-kata ini, semua orang terdiam beberapa saat, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, sepertinya itu masuk akal. Pemimpin klan, kamu baru saja mengatakan bahwa kucing tua ini telah memata-matai harta klanmu. Apakah nyaman bagimu untuk mengungkapkannya? Tanya Chu Feng. Tentu. Pemimpin klan perang kuno kemudian menceritakan apa yang terjadi. Ternyata lebih dari 40.000 tahun yang lalu, mereka mengetahui bahwa seorang pria bernama Zhan Haichuan sedang mencari jejak mereka. Belakangan, mereka mengetahui bahwa Zhan Haichuan juga merupakan anggota klan perang kuno, tetapi dia berasal dari cabang klan perang kuno yang telah menurun. Namun, meskipun klan perang kuno Zhan Haichuan telah jatuh, bakat Zhan Haichuan sangat bagus. Dan ketika dia menanyakan tentang jejak klan perang kuno, dia juga ingin kembali ke klan utama. Setelah ujian karakter dan kekuatan, Zhan Haichuan diakui oleh klan perang kuno, dan dia dibawa kembali ke klan perang kuno. Belakangan, Zhan Haichuan memenuhi harapan pemimpin klan perang kuno. Dia tidak hanya berkembang pesat, tetapi dia juga dengan cepat menjadi tulang punggung klan perang kuno. Bahkan pemimpin klan perang kuno memiliki niat untuk mewariskan posisi pemimpin klan perang kuno kepada Zhan Haichuan. Meskipun gagasan ini ditentang oleh para tetua klan perang kuno, dia memiliki gagasan ini. Berbicara tentang ini, pemimpin klan perang kuno hanya bisa menghela nafas. Dan apa yang terjadi kemudian menegaskan bahwa ideku memang terlalu naif. Orang luar akan selalu menjadi orang luar. Meskipun darah klan perang kuno mengalir melalui tubuhnya, dia tumbuh di tempat lain. Meskipun dia telah berlatih di klan kita selama puluhan ribu tahun, Zhan Haichuan tidak berpikiran sama dengan klan perang kuno. Klan perang kuno. Setelah mengatakan ini, dia melihat ke arah Chu Feng dan yang lainnya. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Memang ada harta karun dari tempat asalmu yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Hanya saja harta karun itu telah disegel dan tidak bisa digunakan lagi oleh bangsaku.
harta itu baru bisa dibuka setelah beberapa tahun tertentu. Dan Zhan Haichuan ingin membuang harta karun itu secepat mungkin. Dia tahu klan kita tidak akan setuju, jadi dia bergabung dengan pihak luar. Orang yang bergabung adalah kucing tua itu. Setelah mengatakan ini, pemimpin klan perang kuno melihat ke arah kucing tua di luar yang sedang melahap nafasnya. Chu Feng, sebaliknya, terguncang di dalam hatinya. Yang dia tahu hanyalah Zhan Haichuan pergi tak lama setelah dia menjadi terkenal di alam biasa 100S penyempurnaan. Setelah kembali ke alam biasa 100 penyempurnaan, dia tidak membuat pengumuman apapun. Sebaliknya, dia tahu bahwa waktunya semakin dekat dan membangun kuburan terlebih dahulu. Kucing tua, sebaliknya, adalah seorang perampok makam, dan akhirnya berhasil mencuri warisan dan harta karun Zhan Haichuan. Saya tidak pernah menyangka bahwa kucing tua dan Zhan Haichuan sudah saling kenal sejak lama, dan bahkan pernah bergabung sebelumnya. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya dari Martial God Asura di dunia novel.